Uraian materi, pengertian anak dengan hambatan penglihatan. Terdapat sejenis konsensus internasional untuk menggunakan dua jenis definisi sehubungan dengan hambatan penglihatan, yaitu definisi legal, definisi berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan definisi edukasional, definisi untuk tujuan pendidikan. Definisi legal ini ada dua aspek yang diukur, yaitu ketajaman penglihatan dan medan pandang. Definisi berdasarkan pendidikan, hambatan penglihatan adalah seseorang yang tidak dapat mempergunakan penglihatannya untuk pendidikan, sehingga untuk mengikuti pendidikan ia memerlukan pendekatan dan metode khusus serta alat bantu yang dimodifikasi ataupun alat bantu khusus yang tidak digunakan oleh anak-anak awas. Definisi sosial. Ditinjau dari segi sosial, hambatan penglihatan adalah orang yang tidak sanggup ikut serta dalam kehidupan yang dilakukan orang-orang awas pada umumnya karena tidak berfungsi alat penglihatan mereka, tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana lazimnya yang dapat dilakukan oleh orang awas. Klasifikasi hambatan penglihatan. Klasifikasi berdasarkan tingkat ketajaman penglihatan. A. Hambatan penglihatan ringan, yaitu mereka yang mengalami kekurangan daya penglihatan ringan seperti rabun senja, juling, dan miopia. Hambatan penglihatan setengah berat, yaitu mereka yang kehilangan sebagian penglihatannya. Seseorang dikatakan mempunyai penglihatan low vision atau kurang lihat apabila hambatan penglihatannya berhubungan dengan kemampuan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. C. Hambatan penglihatan berat, yaitu mereka yang sama sekali tidak dapat melihat atau kemampuan melihatnya sangat parah sehingga masyarakat pada umumnya menyebut buta. Klasifikasi berdasarkan tingkat sisa penglihatan. Buta total, masih memiliki persepsi cahaya, masih memiliki persepsi objek, kurang lihat atau low vision. Klasifikasi berdasarkan waktu terjadinya, yaitu hambatan penglihatan A. Sebelum lahir atau prenatal. Sejak dalam kandungan, hambatan penglihatan terjadi karena kasus ibu hamil yang mengidap penyakit menular ke janin saat hamil atau terjatuh, keracunan makanan atau obat, usaha pengguguran atau aborsi, serangan virus misalnya Toxoplasma, bisa juga karena herediter. Sekitar saat kelahiran. Hambatan penglihatan bisa terjadi pada proses kelahiran yang sulit sehingga menggunakan alat bantu kelahiran, alat sedot, penjepit, dan lain-lain. Proses penglihatan yang lama sehingga bayi terjepit dan kekurangan oksigen. Masa balita, masa sekolah, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua. Klasifikasi berdasarkan lapangan penglihatan terdapat 3 kategori, yaitu memiliki kemampuan melihat ke samping, ke tengah, atau cerobong. Klasifikasi pedagogis. Anak hambatan penglihatan prasekolah, yaitu anak-anak yang berusia kurang dari 5 tahun atau disebut anak hambatan penglihatan balita. Anak hambatan penglihatan usia sekolah, anak hambatan penglihatan yang berusia 15 tahun ke atas
atau sudah atau belum pernah mengikuti pendidikan formal serta belum bekerja. Identifikasi dan asesmen hambatan penglihatan. Tujuan identifikasi adalah untuk menghimpun informasi yang lengkap tentang identitas dan data diri anak, orang tua, dan untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami kelainan penglihatan dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya yang awas or normal. Sasaran identifikasi. Secara umum, sasaran identifikasi adalah dengan hambatan penglihatan seluruh anak usia prasekolah dan usia sekolah dasar. Sedangkan secara khusus, operasional sasaran identifikasi anak dengan hambatan penglihatan adalah anak-anak usia sekolah, anak yang sudah bersekolah di sekolah dasar, anak yang sudah masuk ke sekolah, anak yang belum atau tidak bersekolah karena orang tuanya merasa anaknya tergolong anak yang mengalami ketunanetraan sedangkan lokasi SLB jauh dari tempat tinggalnya. Gejala-gejala gangguan penglihatan. Gejala buta total. Kornea tidak bening atau tidak rata, cairan okousus keruh, pupil tidak dapat berakomodasi secara normal, iris tidak bekerja sesuai fungsinya, lensa keruh dan tidak berkomodasi, cairan vitreous tidak bening, retina macula tidak sensitif terhadap cahaya, bola mata terlalu besar atau terlalu kecil, bola mata tertutup selaput putih, saraf tidak berfungsi normal, otot-otot mata tidak berakomodasi secara normal. Gejala low vision, mencoba melihat apa yang di dekatnya, mencoba melihat titik-titik, dapat bergerak dengan percaya diri di lingkungannya, orientasi visual apabila ada rangsangan cahaya pada mata, menunjukkan respon terhadap adanya cahaya dan warna, melirikkan mata terhadap suatu yang terkena sinyal, dapat menghindari rintangan-rintangan atau benda-benda yang ada di sekitarnya, terkejut apabila sesuatu yang mendekat secara tiba-tiba. Penyebab ketunanetraan. 1. Faktor internal. Faktor internal merupakan penyebab ketunanetraan yang timbul dari dalam diri individu. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor penyebab ketunanetraan yang berasal dari luar diri individu, seperti penyakit rubella dan sifilis. Rubella atau campak Jerman merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang berbahaya dan sulit didiagnosis secara klinis. 2. Glaukoma. Glaukoma merupakan suatu kondisi di mana terjadi tekanan yang berlebihan pada bola mata. 3. Retinopati diabetes. 4. Retinoblastoma. 5. Kekurangan vitamin A. 6. Terkena zat kimia. 7. Kecelakaan. Karakteristik anak dengan hambatan penglihatan. Karakteristik anak dengan hambatan penglihatan dalam aspek akademis. Hambatan penglihatan secara langsung berpengaruh pada perkembangan dan belajar dalam hal yang bervariasi. Dengan mengidentifikasi keterbatasan yang mendasar pada anak dalam 3 area berikut. A. Tingkat keanekaragaman pengalaman. Ketika seseorang anak mengalami hambatan penglihatan, maka pengalaman harus diperoleh dengan mempergunakan indera-indera yang masih berfungsi. B. Kemampuan untuk berpindah tempat. Penglihatan memungkinkan kita untuk bergerak dengan leluasa dalam suatu lingkungan. Tetapi hambatan penglihatan mempunyai keterbatasan dalam melakukan gerakan tersebut. C. Interaksi dengan lingkungan. Jika ada berada
Jika Anda berada di suatu tempat yang ramai, Anda dengan segera bisa melihat ruangan di mana Anda berada, melihat orang-orang di sekitar, dan Anda bisa dengan bebas bergerak di lingkungan tersebut. Karakteristik anak hambatan penglihatan dalam aspek pribadi dan sosial. A. Curiga pada orang lain. B. Mudah tersinggung. C. Ketergantungan pada orang lain. Karakteristik anak hambatan penglihatan dalam aspek fisik atau sensoris dan motorik atau perilaku. A. Aspek fisik dan sensoris. Dilihat dari fisik, anak mudah ditentukan bahwa orang tersebut mengalami hambatan penglihatan. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi matanya dan sikap tubuhnya yang kurang ajak serta agak kaku. B. Aspek motorik perilaku. Ditinjau dari aspek motorik atau perilaku, anak hambatan penglihatan menunjukkan karakteristik sebagai berikut. Gerakan agak kaku dan kurang fleksibel. B. Perilaku stereotip. Sebagai anak hambatan penglihatan, ada yang suka mengulang-ulang gerakan tertentu seperti mengedip-ngedipkan atau menggosok-gosokkan matanya. Perilaku stereotip lainnya adalah menepuk-nepuk tangan. Selalu melihat suatu benda dengan memfokuskan pada titik benda, memiringkan kepala apabila akan melakukan sesuatu pekerjaan. Sisa penglihatan mampu mengikuti gerak benda. F. Kebutuhan khusus anak dengan hambatan penglihatan. Untuk kepentingan pendidikan, pada dasarnya kebutuhan hambatan penglihatan tidak berbeda dengan kebutuhan manusia pada umumnya. Meskipun demikian, karena adanya kelainan atau kerusakan penglihatan, para peserta didik hambatan penglihatan membutuhkan keterampilan tertentu yang khusus untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk meniadakan atau mengurangi hambatan belajar dan perkembangan akibat hambatan penglihatan. 2. Memberikan berbagai keterampilan agar mereka mampu berkomunikasi dengan orang lain pada umumnya, membantu mereka untuk memahami atau menyadari akan potensi dan kemampuannya.